kita akan membahas mengenai konsep dasar pengembangan kurikulum. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu pengertian kurikulum itu sendiri. Berikut ini ada beberapa pengertian kurikulum menurut beberapa ahli. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kedudukan kurikulum sebagai sebuah sistem. Kurikulum sebagai sebuah sistem merupakan satu kesatuan yang utuh dengan bagian-bagiannya yang berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, kurikulum dapat diartikan sebagai satu kesatuan utuh yang di dalamnya terdiri dari komponen yang saling terkait. Keterkaitan komponen tersebut sangat mendukung proses kerja kurikulum sebagai sistem tersebut. Berikut ini ada 3 peran kurikulum dalam sistem pendidikan. Yang pertama yaitu peran konservatif, yang kedua yaitu peran kreatif, dan yang ketiga adalah peran kritis dan evaluatif. Di sini kita akan membahas mengenai komponen-komponen kurikulum. Sebelum itu kita harus tahu apa itu komponen dari kurikulum. Komponen kurikulum yaitu komponen yang terpadu dan fungsional serta tidak dapat dipisahkan dalam sistem kurikulum. Karena kurikulum itu sendiri mempunyai peranan dalam menentukan kurikulum. Kemudian, komponen dalam kurikulum Merdeka Belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah komponen tujuan, yang kedua adalah komponen isi atau materi, yang ketiga adalah komponen strategi, dan yang keempat adalah komponen evaluasi. Yang pertama kita akan membahas komponen tujuan, di mana komponen tujuan ini memiliki hasil yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan. Dalam komponen tujuan ini memiliki 2 skala, yang pertama adalah skala makro, di mana pada skala makro ini akan berkaitan dengan filsafat atau sistem nilai pendidikan. Yang kedua adalah skala mikro, di mana pada skala mikro ini berkaitan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan yang lebih sempit seperti tujuan mata pelajaran dan tujuan-tujuan proses pembelajaran. Kemudian di sini ada tujuan kurikulum pendidikan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional, yang kedua adalah tujuan institusional, yang ketiga adalah tujuan kurikuler, yang keempat adalah tujuan pembelajaran atau instruksional. Yang kedua kita akan membahas mengenai komponen isi atau materi, di mana komponen isi atau materi ini merupakan kurikulum yang menyangkut pada semua aspek yang berhubungan dengan sistem materi pembelajaran maupun aktivitas atau kegiatan siswa yang berkaitan dengan pengalaman belajar serta apa yang harus diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai komponen strategi. Komponen strategi ini merupakan komponen kurikulum yang sangat penting. Mengapa? Karena dalam strategi atau proses mengatur bagaimana kita harus melaksanakan kurikulum tersebut. Strategi ini meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang akan direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dari itu, komponen strategi memiliki 2 skala. Yang pertama adalah skala makro, di mana pada skala makro ini memiliki kurikulum yang akan diselenggarakan pada setiap jenjang pendidikan. Yang kedua adalah skala mikro, strategi pembelajaran untuk mencapai kesuksesan tujuan pembelajaran. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai komponen evaluasi, di mana pada komponen evaluasi ini memiliki 4 komponen. Yang pertama itu adalah ide, yang kedua adalah perencanaan, dan yang ketiga adalah proses, dan yang keempat itu adalah tampak. Maka selanjutnya, kaitan antara setiap unsur komponen kurikulum ialah setiap komponen perlu berjalan bersamaan, karena komponen ini memiliki idealnya berjalan dan berkaitan satu sama dengan lainnya. Jika salah satu komponen yang ada di dalam kurikulum tersebut ada kekurangan atau kesalahan, maka dapat berimbas kepada komponen lainnya. Landasan pengembangan kurikulum. Nah, landasan pengembangan kurikulum ini terbagi ke dalam 4 poin. Yang pertama itu adalah landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan historis, dan landasan psikologis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum membantu menentukan tujuan, metode pengajaran, dan konten yang akan diajarkan dalam sistem pendidikan. Pilihan landasan filosofis akan sangat mempengaruhi bagaimana pendidikan diarahkan dan bagaimana siswa akan memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk masa depan.
Landasan sosiologis mengacu pada pengaruh dan pemahaman tentang faktor-faktor sosial dalam perancangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana masyarakat, budaya, dan struktur sosial mempengaruhi pendidikan, dan bagaimana pendidikan dapat membentuk masyarakat dan budaya. Landasan historis dalam pengembangan kurikulum mengacu pada pemahaman dan penghargaan terhadap sejarah pendidikan, perkembangan sistem pendidikan, serta peran peristiwa dan tokoh-tokoh bersejarah dalam membentuk kurikulum. Pemahaman ini membantu pendidik dan pengambil kebijakan dalam merancang kurikulum yang relevan dan sesuai dengan evolusi pendidikan. Landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum mencakup pemahaman tentang bagaimana individu belajar, berkembang, dan berinteraksi dengan materi pelajaran. Psikologi memainkan peran penting dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan kognitif, emosional, dan sosial siswa.